Video amatir merekam kebakaran yang terjadi di Komplek Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur. Warga panik berusaha memadamkan api yang membakar perumahan dinas TNI Angkatan Darat ini. Padatnya perumahan membuat api cepat membesar hingga merembet ke bangunan di sekitarnya. Sebanyak 8 rumah terbakar dengan cepat. Butuh waktu beberapa jam petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Jadi untuk kejadian di sini, untuk PKK ini, kesulitannya akses ya. Tempatnya di dalam dan aksesnya cukup sempit. Tapi sebetulnya masih bisa dilalui akhirnya. Tapi sempat kesulitan karena banyak mobil yang parkir di dalam ya. Akibat kebakaran, petugas menutup sementara ruas Jalan Hayam Wuruk, Surabaya. Seorang pedagang yang biasa berjualan di sekitar lapangan Merdeka Pematang Siantar, Sumatera Utara emosi dan meluapkannya dengan melepas kaos yang ia kenakan saat ikut unjuk rasa. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada anggota dewan yang dianggap telah melukai hati rakyat. Aksi unjuk rasa dilakukan di depan kantor DPRD Pematang Siantar setelah sejumlah foto anggota dewan sedang jalan-jalan dan makan durian di sela-sela kunjungan kerja ke Aceh beberapa waktu lalu viral di media sosial. Masyarakat menilai kunjungan kerja di masa pandemi kurang tepat di saat warga tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat PPKM. Nggak jualan, Bu. Kami ikuti peraturan apa, Bu? Untuk kami, Bu. Udah kami tunggulah, Pak. Apa untuk kami? Jangan foto yang tadi itu ya, Bang. Jangan foto saya, mulai kecil yang sudah sadu gemuk. Ini gemuk tak tahu diri, jadi, Bu. 24 jamnya saya jualan itu, Bu. Mulai kecil saya jualan di situ, Bu. Tolonglah perhatikan kami, Ibu. Mama, ibu mewakili Mama Isyanta. Aksi kibarkan bendera putih dan unjuk rasa pedagang terus terjadi sebagai bentuk protes karena pemerintah kota dinilai tidak memiliki solusi untuk warga yang terdampak PPKM level 4. Para pedagang mengaku belum mendapat bantuan sejak penerapan PPKM yang diperpanjang hingga 6 September. Delapan tahun bekerja di Arab Saudi hingga hilang komunikasi dengan suami, membuat istri di Serang, Banten enggan diajak melayani kebutuhan biologis suaminya. Limpahan pahala yang seharusnya diterima berubah menjadi bencana. Cekcok jelang hubungan ranjang menjelma menjadi peristiwa pembunuhan. Lantas apa alasan istri menolak diajak berhubungan intim oleh suami? Pemirsa, selain kasus kekerasan dalam rumah tangga selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Baru 2 bulan kembali ke tanah air, mantan TKI di Serang, Banten ditangkap polisi. Pasalnya wanita 56 tahun tersebut membunuh suaminya lantaran korban memaksa berhubungan intim. Pelaku berdalih dirinya takut berzina karena sudah 8 tahun hidup terpisah dengan suaminya. Holiah, mantan TKI yang baru kembali selama 2 bulan ke rumahnya di Kampung Masigit, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten ini ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan terhadap suaminya. Wanita 56 tahun ini ditangkap di salah satu kamar rumahnya setelah polisi mengevakuasi jasad korban. Kepada polisi, Holiah mengakui kematian Asni akibat dirinya melawan saat dipaksa berhubungan intim. Pelaku berdalih takut berbuat zina karena 8 tahun hidup terpisah dengan suaminya selama menjadi TKI di Arab Saudi. Namun alasan itu tak diindahkan korban. 2 bulan kembali hidup bersama membuat korban tak sanggup lagi menahan rindu. Korban pun menarik pelaku untuk melayani kebutuhan biologisnya sebagai seorang istri. Saat itulah tangan pelaku tergigit korban. Pelaku kemudian berusaha lepas dari cengkeraman korban dengan mencekik leher suaminya. Korban pun lemas hingga menghembuskan nafas.
Holiah mengaku menyesal karena tidak mengira perbuatannya membela diri justru menewaskan suaminya. Saya memang nggak tahu karena saya kira suami itu nggak meninggal. Saya makan cuma saya tadi gigit tangan sayanya. Pertamanya nonjok, jotor di lantai saya, menyolong. Terus ininya saya bilang, tidak nonjok, saya tuh balas lagi, gitu. Saya mungkin mukul dia, mungkin saya saking sakit, nonjok jotor di lantai saya. Selain akan mencocokkan sejumlah luka yang dialami korban dan pelaku, polisi juga akan melakukan tes psikologi terhadap pelaku. Pelaku dikenai pasal tindak pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Saat kejadian di TKP hanya ada pelaku dan korban datang. Kita temukan korban sudah menjadi mayat dan si pelaku ada di dalam TKP namun di kamar sebelah. Dan hasil keterangan berita acara pemeriksaan kepada pelaku mengakui perbuatan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya warga kampung Masigit, Kelurahan Masjid Priayi, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten mendengar teriakan minta tolong dari rumah pasangan Asni dan Holiah. Karena mendapati rumah dalam keadaan terkunci, warga kemudian memanggil pihak berwajib. Saat pintu dibuka paksa, Asni ditemukan tewas dengan luka di lehernya. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit Dr. Derajat Prawinegara untuk diautopsi. Pembunuhan yang dilatar belakangi penolakan hubungan intim juga menimpa seorang wanita berusia 22 tahun. Korban diajak bersetubuh oleh sahabatnya untuk melunasi utangnya karena menolak korban dibunuh dan mayatnya ditemukan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Ivan, pemuda 28 tahun ini digelandang ke Polsek Gambir, Jakarta Pusat karena menjadi dalang pembunuhan wanita muda yang jasadnya tertutup seng di wilayah Petojo. Ini berawal saat korban diajak tersangka Ivan bertemu di rumah ibu angkatnya. Tersangka dan korban diketahui sudah bersahabat 3 tahun. Namun, tersangka menyimpan dendam lantaran korban selalu mengelak membayar utangnya sebesar 7 juta rupiah. Memanfaatkan situasi rumah yang sepi, tersangka mengajak korban berhubungan intim agar utangnya dianggap lunas. Namun, ajakan ini ditolak hingga membuat tersangka marah dan menganiaya korban hingga tewas. Pinjam uang, bahkan meminta diberikan handphone dan lain sebagainya. Pada saat pelaku meminta untuk melakukan hubungan intim, yang korban tidak mau memberikan, sehingga dilakukan pembunuhan ini dilakukan oleh pelaku. Saat ditemukan itu, ya, tempat diperkosa juga nggak? Jadi belum sempat. Jadi karena menolak dengan mengeluarkan caci maki, membuat emosi, aku mencekek leher korban di lantai dan menindih dadanya dengan kaki sebelah kanannya selama 30 menit sehingga korban akhirnya meninggal dunia di sana. Tapi sebelumnya pernah maksa korban berhubungan intim juga? Iya. Udah pernah dapat belum? Belum. Benar. Utangnya berapa? Utangnya berapa? Ditotalin sama HP gua kira-kira 7 lah. 7 jutaan. Ini udah direncanain lama atau seperti apa? Atau emang refleks? Refleks tapi dendam gimana? Karena dia mau merampas HP ibu saya itu. Atas perbuatan sadis terhadap sahabatnya sendiri ini, tersangka yang juga ternyata sudah memiliki istri kini mendekam di sel tahanan Polsek Gambir. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, seorang gadis 16 tahun di Kudus, Jawa Tengah mengalami nasib tragis. Korban dibunuh ayah kandungnya karena menolak melayani nafsu bejat orang tuanya. Kematian korban juga sempat direkayasa pelaku agar terlihat seolah korban bunuh diri. Misteri kasus dugaan bunuh diri seorang anak perempuan berusia 16 tahun di Kudus, Jawa Tengah akhirnya terbongkar. Korban ternyata dibunuh ayah kandungnya sendiri. Perbuatan keji ini dilakukan karena korban menolak diajak berhubungan intim oleh tersangka untuk kedua kalinya.
Kepada polisi, tersangka berdalih memperkosa anaknya karena sudah 3 bulan tidak bisa menyalurkan hasrat biologis dengan istrinya. Pembunuhan bermula ketika pelaku memperkosa anak gadisnya di rumah untuk pertama kali. Sepulang mengantarkan adiknya sekolah, pelaku kembali mencoba memperkosa korban untuk kedua kali. Namun kali ini, korban melawan dan berlari ke dapur. Pelaku akhirnya emosi dan menganiaya korban hingga tewas. Untuk mengecoh polisi, pelaku merekayasa kematian korban, seakan-akan bunuh diri dengan menyayat tangan dan mengikat tali di leher korban. Pulangnya, tersangka minta jatah latih. Saat itulah korban menolak, tersangka marah, gak mukanya, dan memukuli korban. Awal Mei lalu, warga Kecamatan Kaliwungu digegerkan dengan tewasnya seorang gadis di dapur rumah. Warga sempat menduga korban tewas bunuh diri karena korban ditemukan dengan nadi tersayat dan tergantung di seutas tali. Namun, polisi akhirnya berhasil membongkar kasus ini karena curiga setelah menemukan bekas sperma di celana korban dan adanya bekas goresan kuku di tangan korban. Sementara itu di Batam, Kepulauan Riau, seorang pria membunuh istrinya yang dicurigai berselingkuh setiap dirinya bekerja. Korban dianiaya hingga tewas setelah bertengkar dengan suaminya usai berhubungan intim. Andri Apriandi, pria warga Kafling Antorium Bidakabil, Batam, Kepulauan Riau ini menyerahkan diri ke polisi usai tega menganiaya Dewi Permatasari, istrinya sendiri hingga tewas. Andri mengaku dirinya khilaf lantaran cemburu dan menuduh istrinya yang sudah memberikannya 2 anak itu berselingkuh. Sebelum kejadian ini 4 hari kemarin kan saya sudah melapor ke sini, Bu. Terus istri saya kan selingkuh. Kalau saya kerja, dia masukin laki-laki sini. Abang melihat sendiri nggak istrinya selingkuh? Bukan lihat sendiri, Bu. Anak saya yang ini. Anak yang cerita. Anak yang cerita. Penganiayaan yang berujung tewasnya Dewi Permatasari ini berawal saat pasangan suami istri ini cekcok dalam kamar usai berhubungan badan. Pelaku yang menuduh korban berselingkuh tidak bisa menahan emosi lalu menganiaya hingga korban tidak sadarkan diri. Pelaku yang panik lalu membawa korban ke rumah sakit, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Aparat Polsek Nongsa dan Polres Barelang yang menyelidiki kasus KDRT ini telah meminta keterangan sejumlah saksi. Motif cemburu yang diakui pelaku masih didalami polisi. Pelaku adalah suami korban dan sekarang yang bersangkutan sudah menyerahkan diri ke Polsek Nongsa. Kita udah tahu motifnya seperti apa, belum Pak? Nanti itu lanjutnya kita akan dalamin ya terkait motifnya, yang pasti yang bersangkutan sudah kita amankan. Ya. Pak, apa benar sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan itu ada cekcok suami istri, Pak? Nanti dari hasil pemeriksaan ya kita akan sampaikan kembali. Jasad korban usai diotopsi telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Pemirsa, seorang gadis di Kendal, Jawa Tengah hampir menjadi korban pembunuhan seorang pria yang dikenalnya di media sosial. Sebelum menganiaya dan merampas harta benda korban, pelaku sempat mengajaknya berhubungan badan namun ditolak. Korban kemudian ditinggal pelaku di hutan lindung dan berhasil selamat setelah berpura-pura mati. Seorang wanita bernama Fasiatul Rizki Arwantika, warga Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, menjadi korban perampokan dan penganiayaan oleh seorang pria yang diduga teman kencannya. Korban ditemukan warga di tengah hutan lindung di Dusun Sepetek, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Dalam kondisi mengenaskan penuh luka senjata tajam. Nyawa korban bisa diselamatkan, namun sepeda motor, perhiasan, handphone, dan uang milik korban hilang diambil pelaku. Kejadian ini berawal saat korban berjanjian bertemu dengan pelaku yang sudah dikenalnya selama 6 bulan untuk membeli handphone. Sambil menunggu, korban diajak ke hotel di daerah Limbangan. Di dalam hotel, korban diajak berhubungan badan oleh pelaku namun menolak.
Saat perjalanan pulang, pelaku menganiaya korban dan mengambil semua barang berharga milik korban dan melarikan diri. Menurut dokter, korban dibawa ke rumah sakit dalam kondisi luka di kepala, muka, dan leher. Beruntung korban segera mendapatkan pertolongan medis. Jadi gini, korban diantar polisi atas nama Pak Heru jam 3 pagi dengan luka di daerah kepala, muka, dan bagian leher. Yang paling parah itu luka di bagian leher. Luka tersebut sangat panjang dan dalam, panjangnya sekitar 20 cm, kedalaman 3 cm, lebarnya sekitar 10 cm. Keadaan pasien saat ini kita lagi dalam proses penstabilan, Mas, karena mengingat pasien kan datang dengan kehilangan darah yang sangat banyak. Nah, saat ini pasien dalam kondisi yang kurang stabil. Nah, sekarang kita lakukan transfusi untuk menstabilkan kondisi pasien. Kini polisi masih memburu pelaku dengan bekal keterangan sementara dari korban. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan memburunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.